Ada bapak-bapak yang pengen punya mobil tanpa bekerja, tanpa ngutang, tanpa kredit nih. Tipsnya yang diberikan coba lihat nih. Walaupun begini Pak Haji, saya masih ada keinginan ya, keinginan kebeli mobil baru ya. Nah ini supaya tidak. Caranya gimana? Caranya gimana supaya tidak ngutang, tidak jual aset, tidak nyicil, tiba-tiba punya gitu ya. Jadi pengen punya mobil, tidak ngutang, tidak jual aset, tidak nyicil, pengen tiba-tiba punya gitu, punya mobil gitu. Bang, Bapak mulai besok pagi tidak boleh pakai celana dalam. Bapak nggak boleh pakai celana dalam, mulai besok pagi. Bapak mulai besok pagi tidak boleh pakai celana dalam. Bapak nggak boleh pakai celana dalam, mulai besok pagi. Kantongnya bapak nih, kantongnya bapak nih, kantong. Ini nggak boleh ada jahitan nih, nggak boleh ada jahitan puring, nggak boleh, harus bolong. Nanti bapak Gampang ngodok ya. Yang ngodok. Nah diremes-remes alat kelamin bapak. Sama siapa tuh? Sama bapak. Sama bapak. Nah diremes-remes alat kelamin bapak. Sama siapa tuh? Sama bapak. Sama bapak. Bapak remes-remes Ya. Nah nanti bapak hari ini juga nggak apa-apa, bapak praktekin. Nanti bapak lihat di parkiran ada mobil yang mana bapak pilih, bapak pegang aja. Jadi milik, jadi milik, jadi milik, jadi milik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini teman-teman kita akan mereaksi kembali sebuah video dari Bapak Haji Dwi Susanto teman-teman ya. Beliau ini bernama Dwi Susanto yang sudah haji teman-teman. Bapak ini kerap sekali mengajarkan kepada pengikutnya, kepada jamaahnya itu tips-tips untuk bisa cepat kaya raya seperti itu. Dengan tips-tips yang bisa dikatakan sangat aneh dan sangat nyeleneh teman-teman ya. Seperti jamaahnya disuruh untuk pegang-pegang itunya, disuruh remas-remas itunya, dan yang parahnya jamaahnya di situ disuruh membuka ataupun memperlihatkan celana dalamnya kepada jamaah lain, kepada orang-orang yang ada hadir di tempat itu teman-teman. Nah baik teman-teman, saya tidak berlama-lama, jangan lupa untuk meninggalkan komentarnya dan kita akan melihat video dari Bapak Haji Dwi Susanto berikut ini teman-teman. Shoot Kang Nur. Shoot Kang Nur. Coba diperlihatkan dulu. Tepuk tangan dong. Ini pengobatan apa ini? Mana coba? Allahu Akbar. Coba kasih lihat dulu sini. Oke, lulus masuk sana. Diperlihatkan celana dalamnya ya. Sini dulu. Kasih lihat dulu. Kasih lihat dulu. Mana? Kalau sudah lulus masuk sana. diperlihatkan lulus gitu ya. Mana? Kasih lihat. Sit. Bahkan ada juga jamaahnya yang disuruh untuk colek alat kelaminnya gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nurut, manut, katut. Lah inilah yang saya tanyakan kan. Nyolek gue ngaco. Astagfirullahaladzim. Kan uang udah dapat, sepeda motor udah dapat. Sampai sekarang praktek seperti itu masih berjalan di tempatnya Pak Haji Dwi Susanto. Bahkan mungkin semakin banyak orang yang datang ke sana. Entah kenapa saya juga heran kok dibiarkan oleh pihak yang berwajib. Siapapun pihak yang berwajib, ya bisa MUI, bisa penegak hukum. Entah kenapa hal ini dibiarkan. Terkhusus MUI Bogor ya, karena lokasi prakteknya Pak Haji Dwi Susanto ini kan di Bogor katanya teman-teman ya. Teman-teman bisa cari di Google kan banyak itu. MUI Bogor apakah tidak melihat ini? Apakah MUI Bogor tidak memandang ini suatu persoalan di mana terlihat ada ibu-ibu satu persatu disuruh memperlihatkan celana kolornya. Bahkan di syuting dimasukkan ke YouTube tanpa sensor. Sebenarnya ini nggak ada sensornya videonya ya. Saya yang kasih sensor blur karena saya kasihan sama ibu-ibu itu ya. Sebenarnya mereka itu datang ke sana kan pengen dapat tips agar hutangnya lunas, agar bisa kaya raya, agar bisa beli mobil. Astagfirullahaladzim. Yang seharusnya yang seperti inilah yang harus ditindak oleh MUI teman-teman ya. Dibubarkan ataupun bisa dikatakan disuruh berhenti, jangan mengajarkan hal-hal yang aneh kepada masyarakat, kepada jamaahnya. Masa jamaahnya disuruh memperlihatkan celana dalamnya di depan orang lain dengan tujuan dikatakan ini adalah tips cepat kaya raya seperti itu teman-teman. Kalau memang mau kaya raya ya berusaha kerja, bukan seperti ini caranya memperlihatkan celana dalam kepada orang lain. Allahu Akbar.
Tentu ini merupakan sebuah praktek yang nyeleneh teman-teman ya. Jangan diikutin, jangan dicontoh teman-teman. Tentu kita berharapkan juga seperti yang disampaikan Kang Dodi Sepriadi. Kita harapkan segera MUI mengambil sikap, mengambil tindakan yang tegas kepada Bapak Dwi Susanto ini. Karena kalau dibiarkan ini terus-menerus, dikhawatirkan nanti jamaahnya ini makin aneh-aneh, makin bisa dikatakan stres jadinya teman-teman ya. Allahu Akbar. Beli rumah. Jadi rata-rata orang yang datang ke sana adalah orang yang ingin menyelesaikan persoalan ekonominya secara instan, tanpa harus bekerja keras, tanpa harus mengambil tabungan, merogoh tabungan, tanpa harus mengutang gitu. Cukup hanya dengan memperlihatkan celana itunya ya, cukup hanya dengan mencolek-colek itu-itunya. Pokoknya aneh-aneh lah tips-tipsnya, tapi janji yang diberikan nanti akan kaya raya, hutang akan lunasi, punya mobil gitu ya. Coba kita simak satu video berikut ini. Ada bapak-bapak yang pengen punya mobil tanpa bekerja, tanpa ngutang, tanpa kredit nih. Ada tipsnya yang diberikan. Coba lihat nih. Walaupun begini Pak Haji, saya masih ada keinginan ya, kebeli mobil baru ya, beli mobil bagus. Caranya gimana? Caranya gimana supaya tidak ngutang, tidak jual aset, tidak nyicil, tiba-tiba punya gitu ya. Jadi pengen punya mobil, tidak ngutang, tidak jual aset, tidak nyicil, pengen tiba-tiba punya gitu, punya mobil gitu. Bang, Astagfirullah. mulai besok pagi tidak boleh pakai celana dalam. Apa nggak boleh pakai celana dalam? Mulai besok pagi. Kantongnya bapak nih, kantong. Ini nggak boleh ada jahitan nih, nggak boleh ada jahitan puring, nggak boleh, harus bolong. Nanti bapak Gampang ngodok ya? Ya ngodok. Nah, diremes-remes alat kelamin bapak. Sama siapa tuh? Sama bapak. Sama bapak. Bapak remes-remes. Ya. Nah, nanti bapak hari ini juga nggak apa-apa, bapak praktekin. Nanti bapak lihat di parkiran ada mobil yang mana bapak pilih, bapak pegang aja. Jadi milik. Jadi jamaahnya di sini pengen punya mobil baru tanpa kredit, tanpa ngutang, tanpa menjual aset. Lalu Bapak Dwi Susanto ini memberikan tipsnya agar si bapak ini tidak perlu pakai celana dalam lagi setiap hari. Lalu kantongnya dibolongin, jangan ada jahitan agar bapak ini meremas-remas barangnya seperti itu. Tentunya ini adalah praktek yang sangat menyesatkan sekali teman-teman ya. Mau cepat kaya raya, mempunyai mobil baru dengan cara instan, Allahu Akbar, ini tentunya sangat miris bagi kita. Jangan dicontoh teman-teman ya. Ada yang bagus di situ ya, boleh ya. Jadi caranya katanya agar bisa punya mobil tanpa ngutang, tanpa kredit gitu ya, tanpa jual aset, cukup meremas-remas itu-itunya si bapak tersebut harus disentuh gitu ya, karena celananya harus dirobekin katanya. Nah, tempelin ke mobil, nanti mobil itu jadi milik dia. Allah. Astagfirullah, ajaran apa ini ya? Coba kita lihat lagi yang lainnya nih ya. Wah, ini malah takut ini. Nggak ada. Jangan dipukul dong. Nanti bapak panjang. Berapa kali itu? 99 kali. Ya Allah. Ini kepeot nih. Enggak. Anehnya di sini teman-teman, si bapak yang datang ini dia malah senang juga digituin anunya ya, dicolek-colekin sama Bapak Haji Dwi Susanto ini teman-teman. Ini kita perlu pertanyakan, apakah Bapak Dwi Susanto ini juga mempunyai sedikit masalah ya? Saya rasa mungkin bisa jadi ada sedikit masalah dengan Bapak Haji ini teman-teman ya. Di depan jamaahnya, di depan pengikutnya ya, yang hadir tersebut mencolek-colek barangnya si bapak itu dengan sesuatu benda, dan para jamaahnya pun merasa senang dan ketawa melihat kejadian ini teman-teman. Ini tentunya tidak bisa dibiarkan lagi karena ini sangat menyesatkan sekali teman-teman. Kalau kita memang pengen kaya, ya kita berusaha, kita bekerja, apapun kerjanya yang penting halal, dan kita berharap mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan itu merupakan rezeki yang berkah kepada keluarga kita. Rezeki yang bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan cara-cara Bapak Susanto ini, Dewi Susanto ini teman-teman,
Ini merupakan cara yang tidak layak dan tidak perlu diikutin ataupun diamalkan seperti itu. Dan yang lebih anehnya di sini teman-teman, Bapak Dwi Susanto ini banyak juga pengikutnya, banyak jamaahnya. Yang penting kalau di Indonesia kita ini asalkan aneh-aneh pasti banyak yang pengikutnya, pasti banyak jamaah yang hadir di majelisnya. Kita sudah lihat seperti Mama Gupron, Panji Gumilang, Gus Miftah, dan lain-lain sebagainya. Itu mereka aneh-aneh dan nyeleneh dan itu bisa dikatakan menyesatkan umat, tapi jamaahnya sangat banyak sekali teman-teman. Nah, barangkali bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Insya Allah kita akan berjumpa di episode berikutnya. Mari bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.